Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hore, kamu semakin bersinar. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kedua. Di sini ada King of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Nine of Cups. Kartu keempat, di sini ada Ten of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Eight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Emperor. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Wands. Oke, Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hore, kamu semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini menggambarkan kesuksesan dan keberhasilan yang akan kamu raih setelah kamu mampu jadikan kegagalan, kesalahan, ataupun hal-hal yang telah kamu lewati sebagai pelajaran yang berharga, sebagai pengalaman yang benar-benar bermanfaat agar langkahmu ke depannya tidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang telah kamu lewati. Dan kesuksesanmu kali ini, keberhasilanmu kali ini, bukan hanya untuk dirimu, tetapi baik juga untuk orang-orang di sekitarmu. Karena apa? Karena di saat dulunya mungkin banyak tekanan dari pekerjaan, tuntutan dari kegiatanmu, target yang tinggi dari bisnis, dari kegiatan yang kamu lakukan. Tetapi di saat kamu mampu melewati itu, menyelesaikan itu dengan hal-hal yang baik, dengan cara berpikir yang positif, sehingga teamworkmu, teman-teman yang ada di kegiatan yang bersama dirimu, itu juga ikut merasakan imbas. Ada kebaikan juga yang mereka rasakan. Yang dulunya pekerjaan menumpuk, kegiatan tertunda, target tidak tercapai, semuanya mulai terselesaikan dengan sangat baik. Sehingga keberhasilanmu juga menjadi keberhasilan untuk orang-orang lainnya. Sehingga mereka juga kembali menjadi bersemangat, menjadi optimis untuk agar bagaimana bisa ini semua berjalan dengan sangat baik. Jadi ada kerjasama yang semakin baik. Ada kesulitan dan kekompakan pada bidang-bidang kegiatan yang kamu lakukan. Nah, ini salah satu kesuksesan besar. Ya, seperti mungkin dulunya permasalahan ya yang kamu hadapi begitu banyak, begitu sulit, sehingga bertumpuk-tumpuk dan gak ada satupun yang terselesaikan. Tetapi dikarenakan kamu mampu belajar, bertanya, mencari tahu bagaimana cara, bagaimana langkah untuk menyelesaikannya, sehingga semuanya mulai terselesaikan dengan sangat baik. Di saat permasalahanmu selesai, kamu akan semakin tenang, semakin nyaman menjalani hari-harimu. Dan di saat itulah kamu mulai mampu membangun komunikasi yang baik antara hubunganmu dengan teman, dengan sahabat, dengan lingkungan, dengan rekan ataupun partner menjadi lebih hangat, menjadi lebih positif. Karena apa? Karena banyak hal-hal baik yang bisa saling di-share. Ada sikap yang saling support, yang saling bangun, akhirnya kembali tumbuh. Karena kamu ingin ya memberi pandangan, memberi contoh, selalu berteman ya dengan cara-cara yang tepat. Seperti berbagi ide, berbagi gagasan,
saling support, saling dukung, bukan malah menceritain orang, bukan malah mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga ada hubungan yang semakin harmonis. Banyak yang nyaman, banyak yang senang dengan dirimu karena banyak dampak baik yang mereka rasakan. Dan hal inilah yang membuat kamu semakin bersinar di mata mereka. Kilaumu semakin terpancar, kamu semakin dihargai, semakin diperhitungkan, ada rasa segan, rasa respect, juga ada rasa saling support untuk satu sama lainnya agar sama-sama berkembang, agar sama-sama maju, bukannya saling menjatuhkan. Dan inilah mungkin kesuksesan-kesuksesan yang akan kamu raih. Ya, karena kamu benar-benar telah berproses dengan sangat baik, merubah mindsetmu, merubah cara pandangmu. Karena apa? Gak ada satupun permasalahan yang gak ada jalan keluarnya. Semua pasti ada caranya. Tinggal kita mencari tahu bagaimana langkah-langkah, bagaimana strategi yang tepat agar kita bisa melewati itu semua. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kesuksesan sejati. Kamu mulai mampu berhasil, mulai mampu mengembangkan, mulai mampu membawa kemajuan pada bidang-bidang kegiatanmu. Dan bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk rekan-rekanmu. Untuk orang-orang yang ada di lingkungan kegiatanmu. Karena pemikiran, karena ide, karena gagasan-gagasan yang tepat. Dan kamu selalu ingin berdiskusi, selalu ingin tukar pikiran. Bagaimana caranya ini agar menjadi lebih baik? Bagaimana caranya ini agar menjadi lebih maju? Jadi setiap orangnya memiliki kesempatan untuk sama-sama berkembang. Dan ini terus kamu tularkan, terus kamu terapkan. Sehingga energi positif yang ada di dalam kegiatanmu itu menjadi semakin besar. Jadi masing-masing orang akan semakin bersemangat untuk maju lagi, untuk berkembang lagi, untuk memberikan lagi yang terbaik pada kegiatan tersebut. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Cups. Nah, ini adalah keseimbangan, ya. Dimana kamu semakin tenang, semakin memiliki wibawa, semakin matang begitu ya di dalam menilai, memutuskan ya setiap hal-hal penting di dalam hidupmu dengan keputusan-keputusan yang tepat, dengan nilai-nilai yang positif. Nah, inilah keseimbangan yang akhirnya kamu capai di dalam dirimu. Cara berpikirmu, sikapmu, attitude-mu, cara komunikasimu, semuanya jauh menjadi lebih baik. Dan inilah faktor pendukung sehingga kamu benar-benar bisa merubah situasi di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih baik. Dan tentunya kamu akan segera capai kemajuan demi kemajuan pada setiap lini kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi ini adalah hal yang di luar dugaanmu, yang di luar perkiraanmu, ya, akan datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Jadi akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam hidupmu. Bisa jadi ini adalah kesempatan, peluang, job yang lebih baik. Karena apa? Karena mungkin kepala kantormu, direkturmu, kepala bidangmu mulai melihat ada perkembangan, ada kemajuan pada teamworkmu, pada bidang pekerjaan di mana tempat kamu berkegiatan. Sehingga mereka bisa menilai nih, oh ternyata si Anu tuh lebih pantas diberi kesempatan yang lebih besar. Nah, dari situlah berdatangan peluang, kesempatan yang lebih baik. Ataupun kamu mulai memiliki teman, sahabat, ya, lingkungan begitu ya, yang jauh lebih positif, jauh lebih support, jauh lebih mendukung apapun langkahmu. Karena kamu bisa mentransfer energi positif dengan sangat baik dan benar. Dan tentunya kamu akan kembali memiliki ya
keluarga, orang-orang yang kamu kasihi, yang hidup semakin nyaman, semakin bahagia. Karena ada kebutuhan yang bisa kamu penuhi dengan sangat baik. Nah, inilah mungkin hal-hal yang tidak terduga yang akan benar-benar hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, benar kan? Jadi memang ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar di pundakmu. Tetapi dengan keyakinan, dengan intuisimu, dengan kamu selalu memanifestasikan hal yang positif di dalam hidupmu, di setiap langkahmu, sehingga beban yang berat ini akan terasa ringan. Tanggung jawab yang besar ini akan mampu kamu atasi dan kamu lewati dengan sangat baik. Ini karena kamu benar-benar mau belajar, mau bertanya, ingin mencari tahu, mau mengembangkan potensi. Ya, tentunya kita sebagai manusia akan bisa berkembang. Gak ada batasan waktu untuk berkembang. Tinggal bagaimana kita mau atau tidaknya. Oke, dan inilah yang membuat kamu mampu melewati masa-masa sulit di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jelas ini adalah keoptimisan, kepercayaan diri untuk meninggalkan masa lalu dan menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik. Ada optimisme dan kepercayaan diri dikarenakan kamu memiliki kembali semangat. Karena cara berpikirmu sudah jauh lebih berkembang, lebih maju, lebih terbuka begitu ya. Sehingga apapun kamu nilai dengan positif, kamu pandang dengan cara yang terbuka. Sehingga nggak ada satupun permasalahan, nggak ada satupun kegiatan yang nggak bisa kamu lewati, yang nggak bisa kamu selesaikan. Makanya kamu semakin yakin, semakin optimis untuk melangkah maju. Untuk mendorong kehidupanmu agar lebih baik lagi daripada hari ini ataupun hari kemarin. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jelas ya. Kenapa kamu bisa melakukan ini semua? Kenapa kamu bisa melewati dan membawa kehidupanmu menjadi lebih baik? Karena kamu orang yang tegas, kamu orang yang berprinsip, ya. Kamu memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Ya, entah itu kejujuran, ketekunan, disiplin, dedikasi begitu. Semua kamu terapkan, kamu lakukan setiap hari. Sehingga hal inilah yang benar-benar merubah roda nasib ataupun perputaran roda di dalam hidupmu menjadi lebih bergerak ke atas. Dan inilah juga salah satu kenapa kamu semakin diperhitungkan, semakin disegani. Ada sinar dan kilau yang kembali terpancar dari dalam dirimu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Libra, sahabatku. Dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu kembali bersinar, ya, kembali mendapatkan puncak kejayaan di dalam kehidupanmu, tetapi bukan hanya sampai di sana. Kemajuanmu, kesuksesanmu, keberhasilanmu kali ini juga ikut membawa dampak baik bagi orang sekitarmu. Dan inilah yang membuat kehidupanmu semakin bahagia, semakin nyaman, semakin optimis untuk meraih hal yang lebih baik lagi di kemudian hari. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.